Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Universitas Diponegoro bertekad menanamkan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli dalam segenap diri mahasiswa, alumni dosen, dan tenaga kependidikan. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusannya unggul di tingkat nasional maupun internasional, memiliki profil konkret, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan bentuk kegiatan yang memberikan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun dalam kondisi pandemi, Undip tetap menyelenggarakan KKN sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tema KKN kali ini yaitu sinergisitas antara akademis dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan KKN kali ini dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober sampai 28 November 2021. Halo, perkenalkan saya Pradini Alfa Salsabila dari Prodi Farmasi Angkatan 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini saya melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Taman merupakan salah satu desa dari 21 kelurahan atau desa yang terdapat di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Desa Taman memiliki luas wilayah 242,548 hektar dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Wanarejan Selatan dan Kelurahan Beji. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjardawa dan Desa Cipelok. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaligelang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pedurungan. Permasalahan wilayah. Saat ini pandemi COVID-19 belum usai, di mana kita tahu COVID-19 pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 hingga kemudian tersebar sampai ke beberapa negara termasuk Indonesia. Permasalahan yang ada di Desa Taman terkait pandemi COVID-19 masih banyak warga yang belum vaksin, di mana diketahui saat ini vaksinasi di Kabupaten Pemalang belum mencapai 50% dan masih memasuki PPKM level 3. Sedangkan untuk bisa kembali ke level 2, maka vaksinasi di Kabupaten Pemalang harus mencapai target 50% atau kurang lebih sekitar 600.000 orang yang harus sudah divaksin. Permasalahan selanjutnya, masih banyak warga yang belum menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker yang baik dan benar, lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, berkerumun dan tidak menjaga jarak minimal 1 meter ketika bertemu orang lain. Potensi wilayah. Dengan lahan persawahan yang cukup luas, tak heran banyak warga Desa Taman yang memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan bidang pertanian. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi dan palawija yang dijadikan salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat Desa Taman. Selain di bidang pertanian, peternakan juga merupakan salah satu kegiatan masyarakat Desa Taman yang dijadikan profesi. Salah satu peternakan yang terkenal di Desa Taman yaitu peternakan burung puyuh. Selain bertani dan beternak, beberapa masyarakat Desa Taman memiliki usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM seperti pedagang asongan, warung makan, jasa pencuci motor, mobil, serta industri sarung tenun. Pada kesempatan KKN kali ini, program kerja yang pertama mengenai pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan percepatan vaksinasi. Saya mengutip
mengusung program kerja berupa sosialisasi yang dilaksanakan secara door to door. Mengingat vaksinasi di Kabupaten Pemalang masih sedikit dan jauh dari target, maka saya berinisiatif untuk memberikan edukasi mengenai 5 alasan penting vaksinasi COVID-19. Program kerja ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada beberapa responden warga RW 12 Desa Taman dengan kriteria dari berbagai usia, mulai dari usia 25 sampai 60 tahun yang dilakukan secara door to door. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai vaksinasi dan alasan mengapa vaksinasi itu penting dilakukan, sehingga masyarakat yang belum vaksin bisa tergerak untuk vaksin. Sosialisasi dimulai dengan pertanyaan, sudah divaksin atau belum, beserta alasannya. Kemudian menyampaikan 5 alasan penting vaksinasi COVID-19, yaitu membentuk kekebalan kelompok, menurunkan angka kematian akibat COVID-19, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta melindungi dan meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Serta sosialisasi diakhiri dengan ajakan kepada masyarakat untuk vaksin bagi yang belum vaksin dan bagi yang sudah vaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Program kerja yang kedua mengenai pencegahan penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Untuk mendukung pencapaian SDGs, saya mengusung program kerja berupa edukasi mengenai cegah COVID-19 dengan ingat selalu 5M. Mengingat masih rendah dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, maka dibuatnya program edukasi ingat selalu 5M yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan dimanapun berada. Program ini dilaksanakan melalui media poster, di mana terdapat 2 poster, yaitu poster pertama mengenai ingat selalu 5M yang merupakan singkatan dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 1-2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Poster yang kedua mengenai cara memakai masker yang benar, di mana dijelaskan bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar, serta terdapat contoh penggunaan masker yang salah. Kedua poster tersebut dipasang di tempat-tempat umum. Selain penempelan poster, juga dilakukan pembagian masker kepada masyarakat Desa Taman yang saat melakukan aktivitas di luar tidak menggunakan masker, seperti pada penjual buah, warung makan, dagang keliling, satpam, dan warga lain yang tidak mengenakan masker. Pemantauan 3M dilakukan di 2 tempat, yaitu yang pertama di sekolahan. Saya memilih SMA Negeri 2 Pemalang yang dekat dengan rumah saya. Pemantauan 3M ini dilakukan selama 5-10 menit saat jam masuk sekolah dan saat jam pulang sekolah dengan jumlah observasi maksimal 10 observasi setiap hari. Pemantauan 3M ini terdiri dari pemantauan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemantauan 3M di SMA Negeri 2 Pemalang ini sudah bagus, di mana para siswa saat masuk dan pulang sekolah selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, bahkan selalu dicek suhunya oleh petugas keamanan sekolah. Pemantauan yang kedua di tempat umum. Saya memilih pemantauan 3M di Pasar Beji, Pemalang. Namun masalah yang terjadi, masih banyak masyarakat di Pasar Beji saat melakukan aktivitas tidak menerapkan 3M tersebut. Berikut cara pemantauan 3M melalui aplikasi WhatsApp.
Pengisian kartu pantau cepat imunisasi ini dilakukan dengan mendata 20 bayi di bawah 2 tahun yang sudah imunisasi lengkap atau belum, dan apakah tetap melaksanakan imunisasi di saat pandemi COVID-19 ini atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan, warga Grand Lestari Agung yang termasuk RW 12 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Mengucapkan terima kasih kepada Mbak Pradini yang telah melaksanakan KKN di RW kami, RW 12, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, juga memberikan curahan tenaga dalam melaksanakan edukasi kepada warga kami, warga perumahan Grand Lestari Agung RW 12. Semoga dengan adanya program KKN ini dari Mbak Pradini dapat memberikan manfaat kepada warga kami dan mengedukasi tentang vaksinasi COVID-19, yaitu membentuk kekebalan kelompok, ya, kemudian mengurangi risiko penularan COVID, meningkatkan imun, manfaat juga dari vaksinasi COVID, menurunkan angka kematian dan menjaga produktivitas, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Sekian dari saya mewakili warga Grand Lestari Agung RW 12 atas bantuan dan kerjasama dari KKN Undip dari Mbak Pradini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa-apa yang telah ditularkan kepada warga kami dapat memberikan manfaat dan menjadi amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak telah ngasih masker demi bersama lah, kesehatan bersama masalah COVID-19, telah mengingatkan kami sebagai keamanan di sini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mbak, maskernya udah saling mengingatkan protokol kesehatan COVID-19.